Halo pemirsa, selamat datang di dalam acara Before 30. Apa kabar Anda hari ini? Apakah terakhir-terakhir ini dalam hidup Anda seperti dapur yang sangat rumit? Apakah Anda merasa demikian? Ketika Anda semakin berusaha, semakin kacau balau semuanya. Dan juga waktu Anda mau berusaha untuk memasak dengan cara yang benar, justru menjadi tidak enak. Jangan khawatir, kuatkan hatimu. Acara ini dihadirkan untuk tujuan ini, yaitu untuk memberi pengharapan bagi mereka yang sudah putus asa. Selamat datang di dalam dapurnya Tuhan, di mana setiap resep janji-janji Tuhan dibuat mudah untuk ditemukan dan dicari oleh para pemirsa. Sebab Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh. Segala keajaiban selalu dalam kesederhanaan di dalam Tuhan. Saya hari ini tidak akan memakai pisau dapur biasa untuk mengubah kehidupan seseorang, tetapi langsung dengan Alkitab. Firman Allah, pedang bermata dua untuk mengubah keadaan Anda. Please jangan kemana-mana, jangan ganti channelnya, sebab sebentar lagi Tuhan, bukan saya, tapi Dia langsung akan menyediakan hidangan bagi setiap pemirsa di hadapan para lawan kita. Terimalah mujizat Anda. Semua enjoy menari dengan Tuhan, haleluya. Come on, come on, hey, hey, hey. Mari kita nikmati hadiratnya di tempat ini, haleluya. Kami telah mendengar perbuatanmu ajaib di masa lalu. Kami telah mendengar dan kemasyuran-Mu. Mari angkat tangan bagi Tuhan. Yang tak kenal lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu yang tak kenal lagi di antara kami. Ini doa kami Yesus Tuhan, haleluya. Ini doaku, mari katakan sama-sama. Katakanlah sekarang. Haleluya. Kami telah mendengar perbuatan-Mu ajaib di masa. Kami mendengar. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu yang semua katakan yang tak kenal lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu yang tak kenal lagi di antara kami. Ini doaku, yang tak kenal sekarang. Oh, oh, oh. Ini doaku, ini doa kami Tuhan. Ini doaku, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu Tuhan, sehingga dunia tahu yang tak kenal lagi Yesus di antara kami. Ini doa kami.
Pemirsa, Anda masih bersama dengan saya di dalam Dapur Mujizat Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu dapur permasalahan kita. Sebab masalah manusia itu mudah ditebak sebenarnya. Langsung saja kita buka ayatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Judulnya menarik sekali, berhubungan dengan dapur juga. Maut dalam kuali. Kita baca, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Pelajaran pertama tentang dapur masalah manusia sebelum kita bicara tentang dapur mujizat Allah, yaitu manusia tidak ada yang luput dari permasalahan. Masalah hidup selalu menimpa setiap orang besar, kecil, tua, muda, segala bangsa, kaya, miskin, orang biasa, orang berkuasa, pokoknya nggak ada yang luput. Dan juga bagi orang-orang yang kualinya semakin besar besar juga tanggung jawab tantangan hidupnya. Yaitu orang-orang yang punya lebih banyak barang, lebih banyak kedudukan, mereka tidak lebih muda dari kita. Karena itu jangan merasa sekarang putus asa kalau Anda berada dalam permasalahan, Anda nggak bisa keluar, Anda merasa masalah Anda paling besar di dunia ini, nggak ada orang yang lebih sengsara dari Anda. Kalau Anda merasa demikian, normal saja. Tapi jangan berhenti di situ. Lanjutkan sampai Anda menemukan jawabannya. Dan saya hari ini ingin memberikan resepnya. Jawaban itu saya sendiri bukan resepnya, tapi saya tahu Dia yang bisa membawa Anda keluar dari masalah Anda. Kita baca ayat berikutnya. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Berikan sedikit bocoran kepada Anda bahwa ternyata labu liar itu adalah labu yang beracun. Siapa sangka labu yang kelihatannya begitu nikmat ternyata tidak bisa dimakan. Ya. Jadi kebenaran yang berikutnya tentang permasalahan hidup manusia di dapur masalah seringkali bukan karena salah kita dan juga bukan salah orang lain, karena ketidaksengajaan. Ada banyak kecelakaan terjadi, ada banyak orang mengambil keputusan tanpa tahu ternyata nanti dia rugi total. Apapun itu juga, ada orang yang sekarang di antara pemirsa yang pekerjaan Anda sudah bukan saja Anda tidak punya apa-apa, Anda terlibat hutang karena dulu mengambil keputusan yang salah dan minum obat tertentu sehingga terjadi keracunan obat. Saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi saya tahu, Anda tahu apa yang saya maksudkan. Ketidaksengajaan. Kalau itu terjadi, jangan kecewa sama Tuhan dan berkata, kenapa? Itu nggak ada jawabannya, kata kenapa. Tapi bawalah masalah Anda kepada Tuhan saat ini juga. Setiap kecelakaan, ketidaksengajaan, itu tidak ada yang mustahil untuk Tuhan bisa sembuhkan dan pulihkan. Dan jangan terus menyalahkan diri atau orang lain, tapi pakai tenaga yang sisa, pakai energi yang ada untuk berseru pada nama Tuhan. So, firman Tuhan berkata, barang siapa berseru pada Tuhan akan mengalami mujizatnya. Kita baca satu ayat lagi. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut, maut ada di dalam kuali itu, hai abdi Allah. Ini yang namanya masalah bertubi-tubi. Sudah kelaparan di ayat yang pertama kita baca, keracunan lagi. Kok rasanya nggak selesai-selesai ya masalahku ini ya? Aku itu hidup bukan di dalam dapur damai sejahtera, apalagi mujizat. Tetapi saya itu dari satu masalah, satu resep petaka kepada malapetaka berikutnya. Pernah Anda merasa begitu? Atau mungkin sekarang Anda merasa demikian? Kabar baiknya di sini, belum selesai. Masih ada satu resep yang saya sekarang simpan setelah kita saksikan yang satu ini. Kita lihat dulu buktinya, baru teorinya. Satu resep mujizat yang sebenarnya telah dibuat sangat mudah dan tersedia buat kita semuanya. Persis seperti yang kita idamkan dan inginkan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan resep itu adalah, saya beritahu setelah yang satu ini. Oke, mana tadi brace-nya? Kamu biasanya pakai brace itu? Hah? Pakai lagi. Ini mana sekarang? Mau taruh mana? Kamu nggak pakai lagi sekarang? Enggak. Nggak sakit? Hah?
Orang ini suka basketnya, basket itu nomor 2 sesudah Tuhan Yesus buat dia. Dia suka main basketball. Dia enggak main sudah berapa lama? 4 Desember. Kenapa? Kamu ceritain sama teman-teman di sini. Ligamentku katanya dokter hampir putus. Dan satu-satunya cara harus operasi di Pukul Singapura. sini. Pukul, yang keras. Aduh, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gak kerasa seperti orang putus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Glory to God. Come on. Rahasia dapur mujizat Allah adalah, mari kita lihat ayat yang terakhir. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Pemirsa, ternyata rahasianya adalah tepung. Dan kita tahu bahwa tepung adalah bahan dasar untuk membuat roti. Segala sesuatu yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama di Alkitab, semua menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, dicatat juga di dalam kitab Injil Yohanes, bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Dan barang siapa memakannya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Aplikasinya apa buat kita, pemirsa? Ini adalah resep rahasianya untuk kita mengalami mujizat Tuhan hari ini. Aplikasinya adalah kita jangan sampai meremehkan, menghina, ataupun menolak kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Bukannya kita ini orang yang percaya kepada Tuhan menuhankan manusia. Ada orang berkata, Yesus kan cuma manusia dan Dia bisa mati. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak turun menjelma sebagai manusia, lahir dari seorang perawan namanya Maria, kita nggak punya pengharapan, pemirsa. Dan nggak ada satupun di antara kita bisa selamat, tak peduli sesaleh apapun orang itu. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, makanya kita punya pengharapan. Dosa kita bisa diampuni. Dan bahkan sakit penyakit kita pun telah dipikulnya di atas tubuhnya di kayu salib. Justru kemanusiaan Tuhan itu adalah berkat buat kita. Tetapi tentunya Tuhan Yesus bukan cuma manusia biasa. Tepung ini yang dilempar ke dalam kuali, menyembuhkan kuali itu. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, banyak orang tercengang. Dan ketika kuburnya kosong, dan sampai hari ini juga, yang namanya kebangkitan Tuhan itu terbukti lagi dan lagi. Begitu banyak orang mengalami mujizat. Dan tidak terhingga yang namanya manusia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, tak terkecuali saya hari ini bersaksi di depan Anda. Pertanda bukti bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan Dia bukan cuma manusia biasa, karena Dia menjelma sebagai manusia itu karena kasih-Nya bagi kita. Tapi Dia ternyata adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Satu-satunya jalan keselamatan kita. Dialah rahasia kemuliaan Allah itu. Dapur mujizat tidak ada kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Maukah Anda percaya? Sederhana. Cukup percaya saja, maka Anda pasti akan mengalami kemuliaan. 这位姐妹她本来是肺癌，然后转移到她的脊椎还有右大腿骨，就她右大腿骨的骨头都已经被癌细胞侵蚀，然后上个月的19号才刚开刀，线都还没有拆，就是今天推轮椅来，她带着她的拐杖，结果进来以后，她就今天开刀后第一次，她居然站起来可以走了。那位是你的丈夫吗？你自己推，你跟我推，这是他的吗？刚才，对你不要帮他推。从今天开始，他不需要你帮他推了，他会自己走路了。你自己推吧，她丈夫说自己推吧，你自己推。你为我成就最伟大的事，你是我生命，是我的完全，你是我一生唯一的宝藏，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我尊崇你，你为我成就
你为我成就最伟大的事，你为我舍命，是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱，耶稣我主，耶稣。 Pemirsa, saya ingat ayat yang kita baca tadi. Setelah Elisa menyuruh seseorang melemparkan tepung ke dalam kuali, ia memerintahkan mereka untuk menyedoknya, lalu memberi mereka makan. Maka pada saat itu juga tidak ada satu bahaya apapun lagi di dalam kuali itu. Dari dapur mujizat Allah sekarang ini, saya ingin menghidangkan ke hadapan Anda hidangan dari sorga. Tidak ada yang lain kecuali roti hidup itu sendiri, Yesus Kristus. Seperti perintah Elisa, mereka menyedoknya, memberi orang-orang itu makan. Demikian pula saya ingin sekali menantang Anda untuk menerima Tuhan Yesus. Anda harus mengalaminya sendiri. Kalau tidak diterima, Anda juga tidak akan mengalaminya. Karena itu, mari buka hatimu. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Saya yakin Anda pasti akan mengalami sesuatu. Tidak ada orang yang menerima Tuhan, hidupnya sama lagi. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Cedoklah, beri mereka makan. Sejak saat itu juga tidak ada bahaya dalam kuali. Sejak saya akan menuntun Anda terima Tuhan, hidup Anda pasti mengalami sebuah mujizat. Ulurkan tangan Anda ke depan sekarang, dan saya mulai akan berdoa. Ikuti saya dulu berdoa, katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, saya ingin mengenal-Mu. Katakan Tuhan Yesus, saya mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pribadi. Saya percaya Engkau sudah mati untukku, Engkau bangkit, dan Engkau ada di sini. Dengan iman, saya terima Engkau di dalam hidup dan hatiku. Ubah hidupku, saya terima mujizat-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang mengulurkan tangannya sekarang. Bapa, hamba berdoa Engkau jamah di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya resep rahasia dapur mujizat Allah hari ini aku proklamasikan. Mujizat Tuhan sekarang menjamah setiap pemirsa dalam segala pergumulan mereka. Pemirsa, saya diberikan Tuhan sebuah penglihatan sekarang ketika mata saya menuju ke kamera dan Anda melihatnya lewat layar televisi. Saya melihat ada seorang wanita yang ada boils atau semacam ada gelembung-gelembung di tubuhnya. Cukup parah. Dia seperti orang yang sangat sensitif kulitnya. Apapun juga yang biasa jadi racun bagi dia, entah yang diminum atau dimakan atau mungkin kena air tertentu, pokoknya kulitnya sensitif sekali, alergi luar biasa. Saya melihat tiba-tiba kulit itu berubah menjadi mulus. Pertama-tama kemerah-merahan, lalu gelembung-gelembung itu hilang. Dan saya tahu ini bukan secara rohani. Saya tahu ada orang benar-benar di antara pemirsa sekarang yang mengalami dan menderita yang satu ini. Dan saya tahu Tuhan tunjukkan kepada saya untuk memberitahu kepada Anda sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Sekarang juga racun di dalam tubuh, di dalam darahmu itu sekarang sama Tuhan di-detox, diambil dengan cara yang supranatural. Terimalah mujizat itu. Dan saya juga diberitahu saat ini oleh Roh Kudus ada orang yang mengalami masalah dengan darah putih. Istilahnya di dalam dirinya itu badannya sendiri grogotin dia. Dan sekarang juga Tuhan sembuhkan Anda. Terimalah mujizatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu itu apa, saya bukan dokter. Anda tetap harus pergi ke dokter. Dan saya percaya Anda menerima mujizat saat ini pasti akan dikonfirmasi secara medis, pasti akan dibuktikan. Segala mujizat Allah dapat lolos dari meja dokter. Dan pasti bisa diteguhkan oleh medis. Terima kasih Tuhan. Oh iya, sekarang juga saya merasakan ada banyak orang yang kepahitan. Itu racun pemirsa buat jiwa Anda. Katakan kata-kata pengampunan, katakan sederhana aja, saya ampuni si A di dalam nama Yesus. Susah memang, tapi lebih susah loh kalau tidak mengampuni orang. Hidupnya akan jadi susah. Tuhan mau membebaskan Anda. Dari sini, dapur ini Tuhan merancangkan suatu hidangan kemenangan buat Anda. Terimalah di dalam nama Yesus. Bebas, aku tengking sekarang di dalam nama Yesus setiap roh-roh kepahitan, roh-roh akar kepahitan, kekecewaan di dalam nama Yesus. Tinggalkan para pemirsa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ada banyak lagi yang belum hamba sebut, tapi ada semuanya di dalam janjimu dan dalam hatimu. Banyak orang mengalami kuasa Tuhan sekarang. Haleluya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.
Pemirsa, kita sampai di dalam akhir acara kita. Sungguh tidak terasa waktu yang sudah berlalu. Saya percaya Anda sudah diberkati. Jangan lupa untuk terus menyampaikan kesaksian Anda kepada kami, dan sebab itu sangat menguatkan kami. Dan sampai kita jumpa lagi, tetap setia di dalam Tuhan. Jangan lupa sebentar lagi kalau Anda makan hari ini, makan pagi, siang, malam dan sebagainya, jangan lupa berdoa dulu. God bless you. Semua enjoy menari dengan Tuhan, haleluya. Come on, come on, hey, hey, hey. Mari kita nikmati hadiratnya di tempat ini, haleluya. Kami telah mendengar perbuatan-Mu ajaib di masa lalu. Kami telah mendengar dan kemasyuran-Mu. Mari angkat tangan bagi Tuhan. Yang tak kenal lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga sama-sama katakanlah sekarang. Haleluya. Kami telah mendengar perbuatan-Mu